Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan proses belajar, ya. Adapun materi hari ini yakni adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, masih pada bab 1 yakni dinamika Pancasila, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Nah, ya, jadi hari ini kita sudah bertemu dalam varian keempat, di mana kita akan membahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan yang meliputi perwujudan nilai-nilai Pancasila bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Saya Muhammad Ansar. Let's go. Oke ya, jadi sebelum kita masuk di materi kita hari ini, masih ingatkah kalian terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Ada yang masih ingat? Ya? Nah, kita tahu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan hari ini. Ya, masing-masing sila Pancasila itu tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila-sila lainnya. Nah, tata urutan Pancasila memiliki makna yang dijiwai dan saling menjiwai oleh sila sebelumnya maupun sesudahnya. Nah, oleh karena itu, tata urutan Pancasila itu tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai suatu kesatuan. Nah, kita tahu bahwa sila 1 hingga sila kelima itu memang dibuat untuk tidak bisa dipisah-pisahkan antara ke-1 sampai ke sila 5, ya. Jadi harus sesuai dengan tata urutan Pancasila. Kenapa dibentuk pada saat dulu itu panitia 9? Karena fungsi dari panitia 9 ini adalah menyusun susunan Pancasila. Anak-anakku sekalian, nah, kalian sudah mempelajari dan memahami bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka di part yang ketiga. Nah, di part yang ketiga ini membawa pengaruh terhadap berubahnya nilai-nilai instrumental, nilai praksis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, adapun nilai-nilai dasar Pancasila itu tidak dapat dirubah, ya. Nah, yakni yang pertama yakni adalah bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Nah, kita tahu bahwa perkembangan bidang politik merupakan atau meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Nah, kemudian kita tahu pembangunan negara di Indonesia sebagai negara yang modern, ya. Salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat negara. Nah, pengembangan lembaga negara itu dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang ada dalam masyarakat, sebagaimana menciptakan lembaga baru atau mencontoh lembaga negara lain. Nah, adapun lembaga negara itu baru sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang pertama DPD, MK, dan KY. Nah, lembaga baru ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita tahu bahwa, ya, bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu ataupun mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. Ya, namun hak asasi manusia
yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia ini dibuat dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana tertuang di dalam pasal 1 ayat dalam Pancasila sila pertama. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan keadilan sosial koalisi. Nah, inilah suatu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, ya, sebagaimana bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, kita tahu bahwa demokrasi yang negara kita kembangkan adalah negara demokrasi Pancasila. Nah, suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi dengan nilai budaya bangsa. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat ataupun kekeluargaan. Nah, demokrasi tidak berdasar dan demokrasi di Indonesia tidak berdasarkan dari dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Nah, melainkan sebagaimana sistem mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan serta mengutamakan kepentingan individu maupun golongan. Nah, sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh, ya, salah satu contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Nah, pemilihan umum untuk memilih pemimpin tentunya sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sejak dulu, ya. Karena kita tahu bahwa bentuk ini dapat dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain seperti multi politik, ya, kampanye dan sebagainya. Namun kita tahu bahwa pemilihan umum yang terjadi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita ambil contoh, ya, pemilihan suatu ketua OSIS di sekolah. Nah, ini adalah contoh konkret, ya, bahwasanya dalam pemilihan tersebut itu erat atau sangat erat kaitannya terhadap nilai Pancasila, ya. Nah, terus pembangunan dalam bidang hukum. Nah, kita tahu bahwa kita adalah negara yang menuju ke negara yang setara dengan negara-negara besar di Asia. Nah, tentunya dalam pembangunan bidang hukum itu diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, kita tahu bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Tentunya aturan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang di dalam Pancasila. Nah, peraturan perundang-undangan yang berlaku itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, ya, karena, ya, yang dapat disusun peraturan perundang-undangan yang disusun itu harus berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar. Namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Nah, ini menarik, ya. Nah, dalam sistem perekonomian yang dikembangkan di Indonesia, yakni adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh
nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ini ditegaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut. Salah satu contohnya adalah bagaimana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, berikutnya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Nah, terus bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kita ambil contoh bahwa Indonesia hari ini negara yang sangat besar, negara yang memiliki keberagaman, negara yang memiliki sumber daya alam itu sangat berlimpah. Nah, artinya apa? Secara hierarkis, Indonesia ini adalah negara yang masih banyak hari ini belum ditemukan atau masih banyak negara-negara kita yang artinya misal di suatu masyarakat, ya kan, di suatu masyarakat itu memiliki sistem pengelolaan tanah misalkan, namun dalam kenyataannya pengelolaan tanah ini tidak memiliki bukti fisik, dalam arti tidak memiliki sertifikat. Nah, tanah-tanah yang tidak memiliki sertifikat inilah dianggap sebagai tanah milik negara, ya. Gunung, laut, bahkan daratan itu dianggap sebagai negara. Nah, itu semua untuk apa? Untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana perekonomian nasional itu diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi. Asas demokrasi ini, ya, demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam suatu kesatuan ekonomi nasional. Nah, adapun bagaimana perwujudan nilai-nilai dalam bidang ekonomi, ya. Nah, kita tahu bahwa sistem perekonomian dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1943 pasal 33 tadi yang menyatakan hal-hal sebagai berikut. Bahwasanya salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila di tingkat sekolah atau lingkungan sekolah kita hari ini adalah adanya usaha bersama dalam arti kayak semacam adanya usaha bersama dalam hal terjadinya jual beli atau saja adalah operasi dalam hal jual beli. Nah, berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia, ya, maupun sebagai bentuk pengaruh asing, dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita tahu hari ini dalam masyarakat kita sudah mengenal adanya bank, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Nah, semua lembaga perekonomian tersebut dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti itu. Nah, adapun yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam hal sosial budaya. Nah, tujuan pembangunan nasional adalah bagaimana terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Tentunya masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya.
agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila. Nah, sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat inilah yang dikembangkan sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, kemudian bagaimana sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia itu terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Nah, oleh karena itu proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti westernizasi, ya, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah tujuan. Nah, adapun nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila. Nah, seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong. Nah, inilah bentuk-bentuk nyata yang ada di tengah-tengah kita hari ini, ya, yang memiliki nilai-nilai sosial yang ada dan sampai hari ini itu masih ada, ya, itu masih dilestarikan. Karena kita tahu bahwa inilah warisan yang diwariskan pada kita oleh para pendahulunya kita, ya, dan inilah yang harus kita jaga sampai generasi generasi kita selanjutnya. Nah, demikian juga nilai-nilai sosial dari luar, semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah dapat diterima sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di luar lagi sedang hujan, ya. Nah, kita tetap akan lanjut, ya. Nah, kita tahu bahwa sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah dalam proses pembangunan. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing dapat memperkaya budaya bangsa. Nah, kita lihat di sini, ya, ada gambar di mana teknologi merupakan salah satu bentuk budaya yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, jelas bahwa teknologi ini membantu peran, ya, pekerja buruh kita daripada kita menggunakan tenaga secara manual. Menggunakan teknologi ini adalah mempermudah, artinya ini dapat diterima karena ini adalah perubahan yang positif. Nah, yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan, dan keamanan. Nah, kita tahu pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan itu secara tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara. Nah, demikian juga pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia ini dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian, kedua pasal ini
Pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 menegaskan perlunya partisipasi seluruh masyarakat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, seperti ini ya, kita tahu bahwa di negara Indonesia ya, TNI dan Polri sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini adalah salah satu contoh lembaganya. Nah, bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat. Ya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam ya, atau sistem keamanan lingkungan, itu Siskamlin yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Itu dulu ya. Itu dulu, tapi hari ini sudah mulai menghilang ya, sedikit demi sedikit. Jadi ada beberapa daerah hari ini ya sudah tidak menggunakan hal-hal seperti itu ya. Nah, itu sudah banyak, padahal dulu itu masih dilestarikan, namun hari ini sudah mulai menghilang. Nah, terus di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat seperti Pecalang. Nah, seperti Pecalang ini di Bali ya, di lembaga yang dibentuk oleh dan dari masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Nah, kita tahu bahwa maraknya penculikan motor dan lain sebagainya itu karena kurangnya keamanan lingkungan kita hari ini. Nah, coba kita lihat ya, di lingkungan masyarakat kita khususnya, apakah ada lembaga adat yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan atau sejenisnya. Nah, ini suatu contoh nyata atau suatu contoh yang bertanya kepada kita semua bahwasanya apakah betul hari ini ya lembaga adat yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan atau sejenisnya itu terdapat di dalam lingkungan masyarakat kita hari ini, khususnya di daerahnya kita masing-masing. Nah, kalau belum ya silahkan nanti tinggalkan komentar ya di bawah ini. Nah, karena kita mau tahu apakah hari ini masih dijaga, dilestarikan, atau mungkin sudah mulai menghilang sampai sama sekali. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi pada saat ini terdapat beberapa organisasi keamanan yang dibentuk secara sengaja ataupun error organisasi secara modern. Nah, seperti pertahanan sipil, satuan pengaman lingkungan dan sebagainya. Nah, uraian inilah ya yang kita bahas tadi memperjelas dan membuktikan kepada kita bahwa Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Nah, yang pertama adalah Pancasila bukanlah ideologi tertutup. Nah, yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang bersifat kaku. Nah, artinya apa? Pancasila yang kita terapkan hari ini dalam kehidupan sehari-hari ini bukanlah ideologi yang tertutup, karena kita tahu bahwa Pancasila ini selalu menerima setiap perubahan atau perkembangan zaman. Yang penting ya, kita harus bahwa perkembangan zaman itu memenuhi nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalam isi Pancasila. Nah, jadi Pancasila itu mengikuti atau menyesuaikan diri sebagaimana perkembangan zaman dan tidak bersifat kaku. Nah, kemudian keterbukaan Pancasila sebagai ideologi itu merupakan salah satu keunggulan Pancasila ya, karena kita tahu bahwa Pancasila mampu dipertahankan hari ini di negara Indonesia itu karena keunggulannya sebagai ideologi ya. Nah, kemudian tugas kita sebagai generasi muda hari ini adalah untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Nah, dasar negara adalah fondasi negara kita, sedangkan ideologi nasional adalah pandangan kita dalam berbangsa dan bernegara. Nah, makanya perlu kita jaga ya untuk generasi kita sampai hari ini. Nah, kemudian upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikannya sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya.
Nah, jadi salah satu caranya adalah kita tetap menjadikannya sebagai dasar negara, kemudian tidak mengubahnya. Ya, dulu di part-part sebelumnya kita membahas bagaimana penerapan Pancasila zaman dari masa ke masa. Itu banyak orang yang kepengen mengganti Pancasila. Ya, banyak orang bahkan organisasi yang kepengen mengganti Pancasila dengan ideologi-ideologi lainnya. Contoh adalah ideologi komunis. Nah, tapi apa? Ya, itu mampu kita selesaikan. Artinya apa? Ada sejarah yang panjang sehingga hari ini Pancasila itu masih belum kita mempertahankan di negara kita sebagai dasar negara. Berarti siapapun yang berada di negara Kesatuan Republik Indonesia itu harus mewujudkan cita-cita nasional dalam isi Pancasila. Nah, karena banyak orang hari ini mengartikan bahwa Pancasila ini adalah sebuah hal yang belum tercapai. Memang betul. Nah, itulah tugas kita selaku masyarakat hari ini, sebagaimana cita-cita nasional yang termuat di dalam bunyi Pancasila. Nah, makanya kita harus mempertahankan dan tidak mengubahnya, itu poin intinya. Nah, berikutnya ya. Nah, yang paling utama adalah bagaimana kita menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang dimaksud bahwa tidak hanya kita menjadikan sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, tapi kita mampu ya menghayati, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi anak-anakku sekalian, Pancasila adalah dasar negara kita hari ini sampai hari ini. Ya, bahkan Pancasila dinobatkan akhirnya Pancasila itu tanggal 1 Juni. Itu sebagai simbolik bahwa betapa pentingnya Pancasila di negara kita. Pancasila inilah yang menyatukan kita dari berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Pancasila inilah yang menjadikan kita bersatu, ya, saling toleran, ya, saling menghargai, ya, saling memanusiakan manusia dan lain-lain sebagainya. Kita adalah negara besar, negara yang sumber daya manusianya, sumber daya alamnya itu sangat berlimpah. Makanya cita-cita nasional kita bagaimana menjadikan Indonesia negara yang mampu bersaing dengan negara-negara besar di luar sana. Nah, makanya peran kita selaku masyarakat hari ini mampu menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan dan lain-lain sebagainya. Karena itu yang akan menjadi budaya dari generasi ke generasi kita nantinya. Jadi itulah kata kunci yang saya mau sampaikan kepada anak-anak sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini itu sangat bermanfaat. Mohon maaf bahwa cuaca hari ini kurang mendukung dan hujannya deras, makanya mungkin dalam video ini agak suaranya kurang terlalu ini. Nah, tapi adapun pertanyaan kita mau sampaikan kepada saya, ya, silakan sisipkan, tinggalkan jejak dalam kolom komentar di bawah ini. Nah, do you have any question? Nah, untuk lebih lengkapnya kita bisa berdiskusi dan lain-lain sebagainya. Jadi saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.